Saya ingin memulai renungan hari ini dengan sebuah cerita dari suku-suku Baduin yang hidup di padang gurun. Pada suatu ketika terjadi pertengkaran luar biasa antara dua orang pemuda dan yang seorang memukul temannya sampai membunuhnya. Dan Anda tahu hukum yang berlaku di antara suku Baduin. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pemuda yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut ketakutan dan dia melarikan diri, melintasi padang gurun dan kemudian berlindung pada sebuah suku. Dan kepala suku yang menerimanya kemudian menjanjikan perlindungan sampai situasi aman. Keesokan harinya datanglah orang yang mengejar dia bersama dengan rombongannya. Dan kemudian kepala suku menerima mereka. Dan ketika tahu bahwa mereka mencari pemuda yang dia lindungi, dia katakan, "I have given my words." Si kepala suku telah menjanjikan perlindungan. Tetapi kemudian pemimpin rombongan yang mengejar pemuda tersebut mengatakan, "Tetapi kamu tidak tahu siapa yang dia bunuh." Si kepala suku mengatakan, mengulangi kata-katanya sebelumnya, "I have given my words." Dan kemudian pengejarnya mengatakan, yang dia bunuh adalah anakmu. Kepala suku ini sangat terkejut. Dia kemudian tertunduk dengan tangan yang gemetar. Anda bisa bayangkan emosi yang bergejolak dalam dirinya, dan si pembunuh ketakutan tentunya di dalam kemah. Dan si pengejar juga penasaran apa yang akan dia putuskan sekarang. Tetapi setelah sekian lama dia menundukkan kepala, akhirnya dia mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Kalau begitu, dia harus menjadi anak saya mulai sekarang, dan dia akan mewarisi segala sesuatu yang saya miliki sebagai seorang anak dari saya." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita membayangkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes hari ini, kasih Allah itu luar biasa. Kita ini tidak pantas menjadi anak-anaknya, tetapi dia mengangkat kita menjadi anak-anak kesayangannya, dan mengorbankan anaknya sendiri sebagai pepulih atas dosa-dosa kita, sebagai pemulih atas semua pelanggaran yang kita lakukan. Seperti sebuah pertukaran yang ajaib, kita ini diselamatkan dan putra Allah disalibkan. Dan kalau kita memandang salib Tuhan, sesungguhnya kita membayangkan dan kita meresapkan kata-kata dari penginjil Yohanes ini, kata-kata Yesus sendiri yang menegaskan kembali semua karena kasih Allah sehingga kita diselamatkan. Sehingga dalam iman setiap hari mari kita bersyukur kalau kita pandang salib Tuhan, atau kita membuat tanda salib memulai doa kita. Kita ingat bahwa kita ini begitu disayang sehingga Tuhan mengorbankan segalanya, memberikan bahkan anaknya sendiri sebagai penebusan bagi kita. Dan bagi kita pembelajaran untuk hidup kita adalah bahwa kita juga dipanggil untuk mencurahkan cinta yang total dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita sebagai orang tua, sebagai tenaga pengajar, dan juga sebagai anak-anak. Kalau kita melayani orang tua kita, mari kita juga melayani dengan cinta yang total. Dan adalah sebuah kebahagiaan ketika Anda bisa memberi cinta dalam kehidupan Anda. Dan jika Anda mengalami penolakan, seperti juga kata-kata dari Yesus dalam Injil Yohanes hari ini, hukuman itu telah nyata, karena terang telah datang ke tengah-tengah dunia, tetapi manusia menolak terang dan lebih mencintai kegelapan. Supaya apa? Supaya perbuatan-perbuatan mereka yang berada dalam kegelapan tidak ketahuan. Intinya adalah hukuman tersebut adalah pilihan bebas manusia. Bukan Allah yang menghukum secara langsung, tapi manusialah yang menghukum dirinya sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan pada orang lain dan orang lain menolak, itu adalah kebebasan dia. Tidak perlu kita mengkondem orang lain, kita mengadili orang lain, kita membuli orang lain. Itu pilihan bebas dia. Tetapi seperti Allah, kita mau belajar untuk mencurahkan cinta kepada siapapun juga. Ibarat matahari bersinar untuk orang yang baik dan tidak baik, hujan turun untuk semua manusia tanpa membeda-bedakan. Demikian cinta Allah yang juga tampak dalam diri kita mengalir kepada orang lain juga tanpa membeda-bedakan. Semoga kita menghargai cinta Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita dan menjadi gambaran cinta Allah yang hidup juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang luar biasa yang telah tercurah dalam hidup kami, untuk putra-Mu yang tunggal
yang telah wafat untuk kami, namun kini bangkit dengan jaya. Dan kami mohon semoga kami menghargai cinta-Mu yang luar biasa ini dengan juga membaktikan hidup kami, berbagi kasih dengan sesama yang kami layani setiap hari, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai anak-anak yang juga mengabdi kepada orang tua kami masing-masing. Dan semoga dengan demikian kami dapat menjadi saksi dan terang juga bagi sesama yang mewartakan kebaikan dan cinta-Mu dalam hidup kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.